mulai tadi ada pihak yang minta izin untuk masuk, tapi karena sudah terlambat tidak diperkenankan supaya koordinasinya juga semakin diperbaiki. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, oke, ketemu lagi dengan Samsul Air ya. Seperti biasa, kali ini sangat menarik kalau kita melihat sidang di MK kemarin ya. Tentu saja ini sangat menarik dan kejadian-kejadian itu memang luar biasa banyak ya. Nah, kali ini kita melihat bagaimana kalau kita melihat bahwa pasangan nomor 01 Amin itu menyiapkan 1000 pengacara. Namun kenyataannya hanya beberapa pengacara saja itu tidak lengkap administrasinya. Ini kan. Jadi kalau kita melihat bagaimana sidang yang sangat penting ya, krusial katanya Anies kan begitu, ini sangat penting strategis, tapi dalam segi administrasi saja itu kurang. Coba kita lihat bagaimana pengacara yang sedianya itu dipersiapkan secara matang, ternyata tidak ada beberapa tidak mempunyai kartu atau anggota advokat atau sudah mati. Coba kita lihat, kita dengarkan sama-sama. Ian Gunawan ini sudah dicoret. Apakah yang bersangkutan masih tetap dipertahankan atau bisa diberi penjelasan? Dicoret. Baik, kami keluarkan dari tim hukum 01 ya. Ada perkara nomor 1 ya. Advokat yang tidak punya anggota, bayangkan, masuk dalam jajaran. Inti advokat inti. Berkaitan dengan kartu tanda anggota advokat, ada yang sudah kadaluarsa, Pak Ikhwan Setiawan, mau nanti diupdate kembali. Kemudian kuasa hukum Pak Repli, Pak Said Kemal Zulfi, Pak Refli Harun yang tiap hari keluar di televisi, ternyata tidak bisa melampirkan anggota advokatnya. Kemudian ada anggota yang tidak diketahui masa berlakunya, apakah sudah lewat atau belum, atas nama Riza Isfadila Zen dan Ahmad Waluya Muharram. Mau nanti dicermati itu. Kemudian hal-hal yang perlu disampaikan oleh mahkamah adalah yang pertama berkaitan dengan rencana pengajuan saksi dan ahli, karena ini penting untuk dipersiapkan dari sekarang. Nanti kita pertimbangkan. Jadi saksi dan ahli bisa diajukan 1 hari kerja sebelum persidangan dilanjutkan. Berarti sebelum persidangan dijadwalkan. Jadi mungkin mulai besok sudah bisa diajukan. Kemudian saksi dan ahli itu berjumlah 16. 16 untuk saksi, 3 orang untuk ahli. Tapi kalau sekalipun misalnya mau di switch, misalnya dibanyakkan ahli juga tidak apa-apa. Baik yang mulia, makasih. Tapi akumulatifnya tetap 19 itu. 19 ya. Baik. Ini untuk berlaku untuk semuanya. Kemudian durasi waktu pemeriksaan kurang lebih masing-masing saksi maupun saksi nanti 15 menit dan ahli 20 menit. Itu supaya dicermati dari sekarang sehingga ketika mengajukan daftar saksi maupun daftar ahli supaya diklaster pada bagian-bagian apa yang akan dijelaskan supaya tidak kemana-mana nanti proses persidangan ini. Kemudian penyerahan tambahan alat bukti bisa disampaikan sepanjang persidangan ini masih berjalan, sepanjang diserahkan pada jam kerja. Oke. Ini berkaitan dengan kita lihat bagaimana kejadian yang lain ya. Jadi kalau ada pihak yang akan mengajukan kalau kita melihat gugatan Anies ini memang agak ya, kalau disampaikan oleh Hotman Paris ngambang. Ada benar juga. Karena apa yang dipermasalahkan justru itu bukan KPU, bukan 02, tapi pemerintah dalam hal ini. Yang mana pemerintah kan bukan penyelenggara adalah KPU. Nah ini ya. Maka Anies diam-diam mikir ini salah sasaran itu loh. Ya, coba kita lihat bagaimana.
eh, terlalu bernafsu, terlalu banyak orang sehingga menyimpulkan sebuah permasalahan itu malah sembrono. Ya, coba kita lihat sekarang. Bagaimana Hotman Paris selaku tim pengacara 02 menanggapi laporan tim nomor 1 ke MK. Yang digugat apa? Nah, yang ini ya. dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ngoceh sana sini. Ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Nah, ya. Ngoceh dan cengeng ya, itulah. Jadi selama ini kita melihat ya, terlalu banyak di media ngoceh, dan itu omon-omon atau hanya asumsi dugaan-dugaan saja, tetapi tidak ada punya bukti. Sehingga begitu mengajukan ke MK, pasangan 01 ini kedodoran dalam memberikan termasuk administrasinya tadi yang sebenarnya awal itu. Soal advokat saja, pengacara, itu kan krusial, itu sangat penting. Kenapa sampai tanda anggota advokatnya mati, tidak punya, itu kan luar biasa. Ya. Oke, kita ikuti yang lain ya. Nah, ini ada ini pengacara Hasibuan. Kok ada nepotisme dan pelanggaran, pergi ke Mahkamah Konstitusi. Pasti Mahkamah Konstitusi bilang, ya kamu pergi ke Bawaslu. Kan sudah aturannya gitu loh. Itu namanya semacam perbuatan yang frustrasi bahwa nggak mau tahu lah pokoknya hasilnya apa, pokoknya gue sampaikan. Nanti dia bilang ada abuse of power. Kemudian dibilang ada pelanggaran-pelanggaran, ya kan? Umpamanya ada juga nepotisme. Kok ada nepotisme dan pelanggaran, pergi ke Mahkamah Konstitusi. Pasti Mahkamah Konstitusi bilang, ya kamu pergi ke Bawaslu. Kan sudah aturannya gitu loh. Jadi kalau kita lompat-lompat, ini namanya kita kena berak hukum gitu loh. Itu namanya semacam perbuatan yang frustrasi bahwa nggak mau tahu lah pokoknya hasilnya apa, pokoknya gue sampaikan, gue teriak, gue sampaikan apa yang gue mau, kira-kira gitu. Nah, ini ya. Untuk Hasibuan ya. Hasibuan. Bahwa gugatan Anies itu seperti hanya hura-hura. Artinya sudah berteriak, entah salah, tidak mikir salah kamar. Ya. Tuh ya, kita lihat Hasibuan ya. Jadi ini luar biasa memang. Coba kita lihat yang lain ya. Sekarang kita lihat yang lain, bagaimana detik-detik ya. Hakim tegur yang menggunakan HP. Sidang yang krusial, ya sidang yang sangat penting sekali kali ini. Cak Imin dan lainnya itu masih kober-kobernya selfie, coba. Ini ya. Ini kan serius, mestinya kan serius. Nah, kita nanti netizen bisa bagaimana? Apakah ini sidang ini memang betul untuk main-main atau gimana? Sampai Cak Imin itu ditegur sampai sama hakim. Ya, coba kita lihat bagaimana detik-detik hakim tegur yang menggunakan HP dalam sidang. Ya bukan Cak Imin saja. Ternyata juga pengacara-pengacara banyak yang main HP. Nah, coba kita lihat. Nah, ini pengacara Cak Imin. Coba. Masuk, tapi karena sudah terlambat tidak diperkenankan supaya koordinasinya juga ya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Ya. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Nah, itu ya. Gimana? Caimin dan pengacaranya sidang serius. Durinan HP. Nah, kon menang ya opong sidang kayak ngono. Nah, itu ya. Nah, sekarang lihat bagaimana hukumnya Anies minta Gibran
didiskualifikasi ya. Kualifikasi. Kenapa tim hukum 01 yang lain pada kabur lah ini. Nah, ini kan kita lihat. Memang lucu ya, bukan cuma lucu. Gibran nggak boleh ikut ya. Pemilu diulang tapi Gibran nggak boleh ikut. Itu dan juli nane ya apa? Karpe dewe. Cengeng ya, kayak cilik ya. Coba kita lihat sekarang ya. Ian Gunawan ini sudah dicoret. Apakah yang Oh, bersangkutan ini tetap dipertahankan atau bisa diberi penjelasan? masalah pengacara tadi nih. Dicoret. Baik, kami keluarkan dari tim Oh. hukum 01 ya. Coba. Perkara nomor 1 ya. Pengacara dikeluarkan. Kemudian Nah, ini tadi ya. Oke, kita lihat nanti ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana respon politik senior Ganjar disebut Gibran ngelawak. Nah, ini ada lagi ya bahwa memang Ganjar ini ngelawak. Karena apa? Masa TPS dikasih TPS untuk 02 dikasih 0. Ya semua dari daerah 0. Yang jelas-jelas di daerah di mana-mana tuh setiap daerah itu menang. Tapi pengajuannya Ganjar ini Gibran dan Prabowo ini suaranya 0. Jadi lucu. Ini kan juga kayak main-main itu loh ya, kayak main-main. Coba kita lihat bagaimana ini. Respon Ganjar disebut Gibran ngelawak. Nah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons pernyataan calon wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang menilai paslon Ganjar Mahfud melawak lantaran paslon 03 ini menganggap suara Prabowo Gibran 0 di semua daerah. Ganjar memastikan hal itu akan dibuktikan di persidangan. Ditemui sebelum persidangan permohonan di MK, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menganggap wajar respons yang disampaikan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang mengomentari isi gugatan MK sebagai lawakan. Ganjar menilai langkah tersebut sebagai bagian dari membangun opini publik. Ganjar menyebut pihaknya tidak mengomentari materi sidang. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menekankan isi gugatan yang meminta suara Prabowo Gibran 0 di semua daerah akan dibuktikan di persidangan. Enggak, kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan. Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan, maka sedang membangun opini masing-masing, itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah di situ nanti akan ketahuan apa dasarnya. Kalau komentar di luar persidangan ya sah-sah saja lah. Yang penting kita tidak komentari materinya, biar diputuskan oleh hakim. Nah, ini coba kita melihat Gibran ya. Raka menanggapi gugatan yang dilayangkan paslon Ganjar Mahfud. Gimana komentar Gibran? Dalam gugatannya, Ganjar Mahfud menganggap suara Prabowo Gibran 0 di semua daerah. Gibran tidak tahu maksud gugatan tersebut dan menilai Ganjar melawak. Maksudnya gimana itu? Yang suaranya cuma cuma ya. Saya nggak ngerti maksudnya itu apa. Itu maksudnya mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Pak Ganjar ngelawak ya, itu mungkin substansinya begini. Substansinya itu di des itu loh, nanti dianggap suara itu 0 semua, itu des dianggapan itu. Jadi ini hanya halu ya, halu. Oke, begitulah serba-serbi masalah sidang kemarin MK. Ya kelucuan juga ada. Tapi hari ini saya menggarisbawahi sidang yang krusial itu. Yang pertama itu Advokat Amin betul-betul menyedihkan. Ya. Hanya soal administrasi kelengkapan saja, termasuk tanda anggota advokat, ada yang mati, ada yang tidak dibawa, ada yang tidak punya sama sekali. Nah, ini ya pertama. Kemudian yang kedua, sidang yang sangat penting ya. Cak Amin dan kawan-kawannya masih bermainan HP. Nah, ini kan sampai ditegur oleh pengacara. Ditegur oleh hakim. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nanti kita lihat ketemu lagi dalam video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.